Halo, kita ketemu lagi nih, mau ngobrolin sesuatu yang menarik banget. Kali ini kita mau kupas tuntas materi soal hukum ke-27, persamaan disiplin. Iya, ini menarik karena menghubungkan ide soal waktu, kematian, sama disiplin. Agak nggak biasa ya kedengarannya. Betul. Jadi misi kita hari ini tuh memahami gimana sih kesadaran kalau waktu kita ini terbatas. Ada akhirnya, justru bisa jadi semacam bahan bakar gitu ya, buat kita lebih disiplin capai tujuan. Khususnya tujuan yang penting buat Anda. Siap, Siap. mari kita mulai. Oke, kita langsung aja ke analogi utamanya deh. Yang menurut saya kuat banget. Bayangin, hidup ini kayak permainan. Permainan gimana tuh? Nah, kita dikasih sejumlah keping atau chip waktu. Jumlahnya terbatas. Sumbernya bilang ya kita semua mulai dengan jumlah tertentu. Misalnya nih, usia 30. Mungkin sisa waktunya sekitar 400.000 jam. Mungkin ya, kita kan nggak tahu pasti, itu intinya. Persis. Tidak ada yang tahu pasti. Aturannya simpel. Tiap jam lewat, satu keping kita pakai. Ditaruh gitu aja. Dan keping itu hilang selamanya ya, nggak bisa diambil lagi. Nggak bisa balik. Itu dia kuncinya. Nah, disinilah kesadaran akan kematian atau kefanaan itu masuk. Kesadaran kalau waktu kita terbatas, ini justru bikin tiap keping jam itu jadi, wah, bernilai banget. Jadi bukan buat nakut-nakutin ya? Bukan sama sekali. Lebih ke penyadaran aja, biar kita pakai tiap keping itu dengan sengaja. Mau ditaruh buat apa nih jam ini? Buat hal penting, atau ya kebuang aja sama distraksi. Oke, masuk akal. Jadi kesadaran akan nilai waktu. Terus hubungannya ke disiplin gimana? Kan ada persamaan disiplin tuh. Nah, nyambungnya di situ. Persamaannya kan disiplin sama dengan nilai tujuan, ditambah imbalan dari proses, dikurangi biaya dari proses. Oke, disiplin sama dengan nilai tujuan plus imbalan proses, biaya proses. Coba dibedah deh. Sip, pertama nilai tujuan. Seberapa penting sih tujuan itu buat Anda pribadi? Beneran pengen atau ikut-ikutan aja? Dalam ya pertanyaannya. Oke, nilai tujuan. Terus? Kedua, imbalan dari proses. Ini sering kelewat nih. Seberapa kita nikmatin perjalanannya? Ada rasa puas, senang, atau belajar sesuatu pas lagi ngerjainnya? Jadi prosesnya juga harus ada hadiahnya gitu ya, secara psikologis. Betul. Terakhir, biaya dari proses. Nah, ini ongkos mentalnya. Rasa males, bosen, sulit, gak nyaman, frustrasinya gitu. Oke, jadi ada 3. Nilai goalnya, enaknya proses sama nggak enaknya proses. Contohnya gimana nih? Yang soal belajar DJ itu gimana? Nah, itu contoh bagus. Buat si penulis, nilai tujuannya tinggi banget. Dia cinta musik, pengen bisa DJ, ngebayangin serunya tampil. Jelas kan nilainya? Jelas? Terus, imbalannya. Imbalan prosesnya juga ada. Dia mungkin nikmatin pas lagi nemu beat yang pas, atau pas berhasil nguasain teknik baru. Ada kepuasan kecil di situ. Oke, ada senengnya juga pas latihan? Biayanya. Biaya. Proses pasti ada dong, makan waktu, kadang frustrasi kalau salah terus, mungkin bosan juga ngulang-ngulang. Nah, terus kenapa dia bisa tetap disiplin? Karena buat dia, total dari nilai tujuan plus imbalan proses itu rasanya lebih besar daripada biaya prosesnya. Jadi, walau kadang males atau susah, persamaannya masih positif, makanya dia lanjut terus. Jadi bukan soal pokoknya harus kuat gitu ya. Lebih kayak ngatur persamaan ini biar angkanya enak gitu ya. Persis. Ini lebih ke mendesain gimana kita ngejar tujuan itu, biar secara keseluruhan lebih banyak untungnya daripada ruginya secara psikologis. Tapi bagian biaya proses itu kan yang paling nggak nentu ya. Hari ini mungkin rasanya enteng, besok bisa berat banget. Gimana tuh? Nah, itu dia. Biaya ini fluktuatif banget. Dan disinilah kesadaran keping waktu tadi bisa bantu lagi. Pas lagi kerasa berat banget biayanya, kita bisa ingat, waktu gue terbatas nih. Apa iya rasa nggak nyaman sebentar ini sebanding sama tujuan jangka panjang gue? Jadi semacam pengingat gitu ya? Iya, sumber ini juga kasih tips sih buat ngelola biaya. Misalnya, pecah tugas gede jadi kecil-kecil, atau cari variasi biar nggak bosen, atau rayain kemajuan kecil biar imbalan prosesnya naik. Oh, jadi persamaannya bisa kita utak-atik secara sadar ya? Bisa banget. Ini dinamis, kita bisa adjust terus. Wah, ini kayak semacam engineering motivasi ya, bukan sekedar maksa diri, keren nih. Benar, jadi disiplin yang awet itu menurut kerangka ini ya,
bukan soal nahan diri ngelakuin hal yang kita benci, tapi lebih ke nyari atau nyiptain keseimbangan, di mana nilai plus imbalan itu konsisten kerasa lebih gede daripada pengorbanan atau biayanya. Oke, oke. Jadi kalau dirangkum gimana nih poin utamanya? Jadi, intinya ada dua sih menurut saya. Pertama, sadari waktu terbatas. Tiap jam itu berharga kayak keping waktu yang hilang terus. Ini ngasih nilai. Kedua, pakai persamaan disiplin itu, fokus naikin nilai tujuan dan imbalan proses, sambil pinter-pinter ngelola biayanya. Itu peta buat konsisten. Sip, kerangka berpikir yang sangat berguna ini. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh direnungkan. Gimana selama ini Anda pakai keping waktu harian Anda? Udah pas sama hal yang paling berarti belum? Terus, lihat lagi persamaan disiplin tadi. Ada nggak aktivitas atau tujuan Anda sekarang yang persamaannya bisa disetting ulang? Mungkin naikin imbalan prosesnya, atau nurunin biaya psikologisnya, biar lebih jalan gitu. Saya tambahin sedikit ya buat penutup. Mungkin disiplin sejati itu bukan soal menaklukkan diri sendiri dengan paksa. Mungkin lebih ke seni menyelaraskan aja. Gimana kita bisa nyocokin tiap keping waktu berharga kita itu sama kegiatan yang benar-benar ngasih makna buat hidup kita. Ya, sebelum keping waktu terakhir kita habis. Gitu mungkin ya?